Lari pakai ini dah. Nanti dikatain sama bapak gembel kau. Hei bangsat kau, 100 juta nih anjing. Nanti kalau perlu tak tempelin tulisan belakang, baju ini 100 juta. 10. Still remain on this phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta di acara Ngopeng, dan kali ini saya tidak sendiri. Di sini ada jual beli Apa nih, bingung. baju sesuatu yang mahal tuh di sana tuh pada transaksi. Tuh lihat kiri. Tapi tenang, nggak ada hal murah di sini, mahal. Ya kan mahal. Dan saya nggak sendiri, saya bersama seseorang ahli yang kemarin sanggup menjual baju merchnya Nirvana seharga 52 juta ke Malaysia. Kita sambut Torik dari Alum Jakarta. Ya Mas Torik, lahir batin. Lahir batin. Ini baju kamu di Jimon, ini kemarin saya ngelihatnya tuh dulu pas kecil di Klewer dan Sunmori. Sunday Market ya. Ini kenapa bisa happening lagi baju kayak gini? Aku nggak paham ya. Kalau ini sih merchandise dari Alum Jakarta sendiri. Dan gue pertama kali kenapa bikin ini tuh gara-gara nostalgia aja sih. Nostalgia. Ya dulu siapa yang kecil nggak main Digimon dari Game Boy, dari game PS-nya dan lain-lain. Dan kaosnya itu susah. Kaos Digimon itu rata-rata ada desainnya yang official, tapi pasti dibikin buat yacht. Jadi Excel yacht itu pasti kecil, lebarnya kayak 51, 53. Ya karena memang buat anak kecil. Ya betul. Nah ini official atau Bootleg. Berarti kalau bootleg itu brand yang punya Digimon marah nggak nanti? Nah itu belum, itu sampai sekarang masih ini sih, masih jadi perdebatan lah. Kenapa? Karena di fashion itu kan ada original, fake, dan bootleg, ya kan? Kalau original itu ya original dari pihak tersebut lah. Nah kalau bootleg itu biasanya tuh fanmade yang artnya itu yang nggak dibikin sama originalnya. Nah kalau fake, misalkan contoh nih kaos Nirvana yang itu, yang desain Heartshapebox yang kemarin laku 52 juta, dibikin persis sama desainnya, semuanya, warnanya dan lain-lain, itu fake. Kalau aku cuma ngeprint wajahnya Kurt Cobain terus aku cetak di baju City Tech itu bootleg. Bootleg. Selama artnya itu bukan art yang original ya. Oh, jadi ada art. Ada artnya. Artnya kalau bootleg sendiri ya dari culture-nya dari zaman dulu itu pasti bikinan sendiri lah, fanmade. Jadi kalau aku bisa bilang sebenarnya para penjual-penjual yang dulu di Sunday Market yang jual Digimon, jual Pokemon yang itu dari film tuh berarti bukan KW tapi bootleg. Tapi buat anak kecil. Iya. Jadi culture itu sebenarnya sudah ada dari anak kecil loh. Udah dari dulu. Makanya ketika tua kita membeli hal kayak gini lagi. Iya. Nah, to the point aja, kita langsung. Kamu mendalami hal ini sejak kapan? Kalau mendalami banget ya, kalau jualannya itu ya 2019-2020 lah. Sebelum, maksudnya mulai beli-beli. Nggak jualan, mendalami itu mulai kamu jadi customer. Dari customer ya, dari SMA lah, udah mulai. Ya, tapi kan kita belum ngerti loh. Ya cuma karena suka aja, Kalau dulu tuh awalnya beli-beli banget itu, saya kan dulu kan into banget sama sneaker. Saya kenal Mas Tirta juga dari sneaker kan, Mas, saya pertama kali ya dulu di Jogja. Cuman ke event-event sneaker ada orang-orang jualan kaos-kaos kayak kartun, kaos-kaus band, ya itu udah mulai suka, udah mulai beli karena suka waktu itu. Terus makin kelamaan 2018 2019. Nah, saya ingat bener pas kenapa langsung tiba-tiba bisnisnya berubah ya. Maksudnya jalanin bisnis baru karena pas pandemi. Pas pandemi tiba-tiba semua orang terbuka lah, karena ini gue cerita dulu ya, orang-orang jualan kaos vintage itu rata-rata setelah pandemi itu live Instagram. Jadi ada orang US pertama kali namanya akunnya 19x something co, itu live Instagram. Nah di situ gue nontonin tuh orang-orang live, jadi dia itu nge-host. Jadi kayak Mas Tirta nih, ini 19x something co. Nah ini gue penjualnya. Jadi live bareng, nge-host. Kayak TikTok live loh, kayak Bigo dong. Ya betul. Kayak streaming. Betul, streaming kayak gitu. Nah, lebih baik kita kalau nerangin sesuatu, biar aku paham ya, lebih baik ada barangnya. Coba keluarin barang semuanya. Tumpuk di sini semuanya. Disuruh timu aja, jangan kau.
Suruh timmu aja. Itu sampai yang itu tuh. Semuanya aja biar kamu yang milah-milah di sini. Ya, boleh. Ada visor segala atau kulihat apa itu vaksin. Jaket NASCAR sama visor. 90 tuh. Visor pun mahal kaosnya, Pak. Yang kaos biasanya. Jangan kena kopi. Di sini aja ditumpuk aja ke dia biar dia milih. Ya. Nah, aku pengen tahu maksudnya. Nah, ini contohnya nih Nirvana bootleg. Ini bootleg. Taruh bawah aja. Contohnya Ini nih. bootleg, berarti yang buat fanmade. Fanmade. Tapi kayak gini nih laku. Laku, Pak. Berapa ini? Ya kayaknya kalau cuman 2 juta sekarang cepet. 2 juta? Ya. Dan ini bolong-bolong, Pak. Dan ini bolong-bolong. Tapi kayak gombal, Pak. Ya. Dan bolong-bolong loh, udah bekas-bekas. Kamu nggak baper ya dikatain baju gombal gitu? Enggak sih, Pak. Biasa aja. Yang bajunya mahal tapi. 2 juta ya? Gombal 2 juta, anjing bangsat. 2 juta? 2 juta. Ntar kalau pengen tahu aku, Nirvana yang art. Maksudnya aku tuh nggak paham di sini kayak kamu tadi sempat bilang art. Ya. Memang kan aku kan memang suka merch band. Tapi dulu aku tinggal beli. Aku punya Nirvana, aku punya Guns N' Roses, Anvil, dan aku baru tahu tuh ternyata mahal yang masih 1 strap. Aku nggak tahu tuh mahal apa enggak. Aku juga punya long sleeve-nya. Nah, yang aku tanya, band ada artnya? Ada. Merch-nya ada artnya. Contoh kayak apa? Contohnya itu dari singlenya, dari albumnya. Maksudnya gimana? Ya kayak Earthside Box deh. Itu kan albumnya kan di apa? Digambar. Digambar coba. Nanti gambarnya kamu kasih ke tim YouTube ya. Ya kayak gini. RC Book tuh kayak gini yang laku, terus. Nah, ya itu kan berarti kan artnya kan original dari pihak Nirvana-nya kan. Nah, itu kan dibikin kaos tuh. Yang kemarin yang laku kan juga itu nggak ada sih contoh kaosnya sih. Itu kan hati, Earthside Box. Nah, itulah berarti artnya yaitu artnya Earthside Box. Berarti kan single kalau itu. Kalau baju band itu kadang kan ada dari albumnya, album cover. Nah, itu bisa lebih mahal lagi. Terus ada tour. Yang kayak punya aku Nevermind Tour. Nah betul. Nah terus ada lagi yang lebih ini lagi kayak misalkan udah tour, terus buat crew only. Limited berarti? Itu lebih susah lagi, Pak. Orang Indonesia tuh ada yang punya, itu orang Bandung tuh. Punya 2, kalau nggak salah sekarang tinggal 1. Harga berapa kalau dijual? Kalau nggak salah selinting kabar, itu ratusan juta ke atas, Pak. Itu jualnya nggak tahu ya. Berapa tahun yang lalu, belum sekarang. Nah, sekarang aku mau tanya, tahu. kamu hafal nggak? Berarti antara band sama artisan tuh beda dong, yang gambar tuh beda dong. Kamu hafal nggak yang gambar-gambar tuh tokonya beberapa? Kamu sempat ngangkat kemarin di story. Kalau itu saya lebih sukanya ke Liquid Blue. Apa itu? Liquid Blue itu lebih kayak ini contoh tagnya. Ini Liquid Blue. Liquid Blue itu apa ya? Detailing ya? Vendor. Vendor. Ya. Dan sampai sekarang Liquid Blue masih ada. Masih. Kalau di band tuh kayak Giant gitu, Pak. Masih tahu kan Giant kan? Nah, terus? Nah, ini ada art-artnya. Nah, ini artnya, yang gambar siapa? Kamu ingat? Biasanya ada ininya, Pak. Di bawah itu ada siapanya. Oh nih, The Cure. Copy rate-nya. The Broken Collection. Nah, kalau ini band, rata-rata The Cure. dari ininya, dari bandnya. Tapi ada lagi Liquid Blue yang lain, Pak. Ini harga berapa nih? Kalau sekarang sih ya 7 juta lah cepet. Baju gurita, Cok. Ini kayak Doctor Strange. Contohnya ya kalau tapi maksudnya ini art ya? Art. Jadi kayak tapi kalau kayak pernah kemarin The Sigit ya. The Sigit kan sempet Rekti itu gambar sendiri atau Farid Steffi dia gambar sendiri di festivalis gambar. Kayak gitu maksudnya. Albumnya dia yang gambar terus dia buat merch. Berarti ada potensi dong kalau misal band-band Indonesia dibuat merch-nya atau suatu saat 20 tahun lagi jadi vintage. Terus saya aja sekarang nyari, Pak. Saya lagi ngumpulin yang lokal. Itu Dewa 19 yang tour. Laku, Pak? Kalau ada nih yang nonton boleh jual ke saya kalau masih ada nyimpen size XL tapi ya. Yang tour dia. Nanti jadi langka kamu mau sebarkan di sini bentar. Kenapa merch-nya Dewa 19 yang tour tuh kamu cari kenapa? Ya kalau saya karena saya pribadi yang suka. Nah, kalau nanti yang lepas mahal 6 juta. Kemarin saya baru beli tour 2003 ini 2,5, Pak. Apa itu? Dewa 19. 250.000. 2,6 juta. Mas Ahmad Dhani, tolong anak-anaknya nih, saya kenal semua nih, tolong membeli aparelnya, turnya Dewa 19 2,5 juta. Ya Dewa 19. Tes Dewa 19. Oke, sip. Tes, oke. Kenapa Dewa 19? Enggak, Ceylon 7 gitu nggak nyari. Kalau saya lebih intunya ke Dewa 19. Karena memang suka. Suka. Terus aku mau tanya lagi deh, sebenarnya beda thrifting vintage itu apa sih? Atau memang itu hanya terjadi di Indonesia, dibeda-bedain? Nah, itu yang sampai sekarang masih tanda tanya lah. Kalau saya kemarin pas disclaimer, ini subjektifmu. Nanti ya, subjektif. Nasib Kaiser loh kamu. Ya enggak, ini subjektif ya betul. Apa ya?
Kalau menurut saya sampai sekarang itu thrift vintage itu yang membedakan itu kayak yang paling signifikan tuh di harga. Padahal yang enggak juga, ya vintage enggak semua vintage harganya mahal. Ya kaos-kaos vintage yang tahun-tahun 90-an yang harga 80.000, 50.000 ya ada. Kalau di luar negeri itu ada perbedaan gitu, vintage sama thrifting. Nah, saya ke Malaysia ya. Saya kemarin baru banget pulang dari Malaysia bulan lalu. Saya dapat undangan buat apa? Pameran di sana. Dapat undangan. Iya, diundang itu. Jadi kamu dagang di Malaysia. Iya. Dan saya pertama kali, Pak, for your information, pertama kali dagang malah sama orang Malaysia. Coba logat Malaysia gimana? Waduh, susah itu. Ya, kamu kemarin Pak Cik, Macik. Kamu kemarin bisa kayaknya. Enggak, nanti kalau mau ngomong Malaysia bingung. Gimana? harus ada yang lawan sih, Pak. Harus dilawan orang Malaysia. Harus ada Ucok. Ucok bisa. Ah, Udah, next. Nah, itu aku jelasin ke mereka juga. Di sana nggak ada? Thrifting vintage tuh nggak ada? Nggak ada. Mereka pun bingung, apa thrifting, apa vintage. Ya semua satu. Kalau sana sebutannya bandel. Bandel itu ya baju-baju bekas. Bundle itu? Bundle. Bukan bandel nakal kan? Bukan. Jadi pembedaan itu hanya ada di Indonesia? Kemungkinan iya. Kalau ke Thailand saya belum pernah nanya sih ke orang-orang Thailand. Cuman kalau itu yang terlalu gap-gapannya ini sebenarnya itu. Karena harga? Salah satunya. Dan menurut kamu gimana memandang culture thrifting atau culture persekenan atau awul kayak gini? Sebenarnya asik-asik aja Pak orangnya. Cuman ketika ada clash atau ada drama apapun, ya pasti kan di semua bisa ada drama dong. Bener kan? Nah itulah baru muncul yang geng-gengannya itu loh Pak. Karena semua orang pengen cuan di perutnya. Ya. Terus kamu sumber dari mana? Aku taunya kan pasar ular, pasar Senen, pasar Klewer. Nah kalau aku Pak, nah untungnya aku nih Pak, pas aku baru bener-bener pengen into banget. Dulu pertama kali itu dikenalin sama si ya anak-anak YST lah, anak dari Tom Sul. Tom Sul kan punya toko di Pasar Santa. Depannya itu ada toko namanya Fight Back, itu Bang Pendi. Nah itulah yang ngajarin bener. Orangnya baik banget Pak, semua Masih ada tokonya? Masih. Pasar Santa? Pasar Santa. Nanti orang kesana semua tanggung jawab kau. Dan itu habis ini kalau sampai aparelnya Dewa 19 naik nih, awas kau. Seringnya udah susah loh dapat ya. Apalagi 2019 ya. 2019 pokoknya ya bandnya aja udah kayak gitu, apalagi yang dulu-dulunya. Itu aku 2000-an Pak, belum ketemu 90-an aku, 1919. Apa yang Dewa? Oh. Nah terus ntar, kamu sumber dapat dari mana? Nah dari Bang Pendi itu akhirnya udahlah main-main, selalu tanya kayak anak kecil bener-bener baru tanya ke dia orang jawab dewasa. Dijawab semua Pak, dari ilmu-ilmunya banyak banget, ilmu-ilmu kayak Padahal gitu. kamu mau nyolong ilmunya buat dagang juga jadi saingan dia ya. Nah kalau mau dagang kayak Bangsat gini, kau ya. nah kalau dagang kayak gini Pak harus tahu ilmu Pak, harus tahu banget. Ya, soalnya kan mana Tanyanya dari mana dulu dijawab. nah dulu. itu, nah akhirnya dari ilmu itu baru mulai tanya-tanya Bang Pendi. Ya tapi kan Bang Pendi itu kan maksudnya kan orang lama, jadinya kan jualannya masih yang metode lama. Nah kalau yang baru-baru ini apa kan itu metode lama? metode lama yang jualannya mereka udah di eBay, udah di Oh, mana-mana. jadi nyari di eBay. Terus kamu nyari di mana? Bang Pendi itu dicari loh sama Sen Motor 10. Tahu kamu nyari di mana? Ya anjing? itu, nah akhirnya baru dari orang per orang, dari kolektor ke kolektor. Oh bukan kamu dari pasar. Dari pasar juga, Jadi kamu hunting sendiri. hunting sendiri. Dari luar negeri juga ada. Dari luar negeri ada juga. Luar negeri. Nah, terus rata-rata- kalau yang kolektor gak mau ngelepas mahal gimana? Nah itu ada, nah itu uniknya Pak, pengalaman uniknya. Kayak Bang Pendi itu kan kolektor kan, baju dia banyak. Misalkan nih contoh nih Pak, Bang Pendi misalkan di tengah ya, ada satu kaos, nah, contoh kaos ini, contoh. Mu nawar ke dia, tapi kamu nggak kenal. Mu nggak mau ngasih harga 10 juta, 20 juta nggak bakal dijual Pak sama dia. Oh gitu. Nggak bakal. Tapi kalau aku yang minta, karena aku udah kenal, karena emang ya udah sering ini berbaur dan lain-lain, dikasih, aku nawar 5 juta dikasih Pak. Terus kamu jual 10 juta. Nah rata-rata kalau yang Bangsat kau anjing. tapi rata-rata yang kalau kayak gitu yang tak simpen Pak, nanti disimpan. jualnya. Nah, terus kamu kamu dapat stok buat jualan itu kamu keluar negeri juga. Oh kalau stok jualan banyak Pak, dari pasar, dari online. Tapi kalau yang bener-bener yang kalau kita minta ke kolektor itu yang penyebutan anak vintage itu grill. Yang grill. Yang ibaratkan yang susah, contohnya kayak apa ya? Nah kayak mosquito head, kayak gini-gini. Mana tunjukin. Terus pedagang pasar kalau tahu disimpan gimana? Wih sekarang udah disimpan semua. Nah, berarti kebanyakan seller dong. Gimana dong kamu memandang itu? Tapi uniknya kalau di vintage mau seller berapa banyak pun nggak masalah Pak sama market, karena barangnya belum tentu sama. Nah uniknya lagi di vintage ini. Kamu ngomong uniknya tuh sering banget sih. Saya lempar kopi kau. Ya, tapi emang unik Pak, beda banget Pak bisnisnya. Berarti stoknya itu selalu ada.
Ya yang belum tentu. Ya kalau misalkan ini nih, contoh satu kaos ini, misalkan udah laku nih, siapa lagi yang megang? Ya nggak ada. Ya nggak ada udah. Nah yang beli itu yang megang. Nah harganya makanya kalau kayak gini, paling nggak bisa Pak ditanya marketnya berapa sih kaos ini? Ya sesuka yang jual. Sesuka yang jual dan sesuka yang mau beli. Nah, aku bingungnya tuh kamu dapat suplainya itu stabil, dapat kayak per bulan, dapat bal-balan. Kalau gini deh, kalau secondan tuh aku tahunya kan bal-balan. Ya salah satunya itu. Dapat juga. Dapat juga. Berarti kamu dapat dari bal-balan juga. Dapat juga. Pasar juga dapat, kolektor juga dapat. Jadi harus tangannya banyak. Harus banyak banget, mantengin live. Sebulan kamu bisa dapat menjual berapa piece? Kalau menjual berapa piece berapa ya? Ya kalau pisannya ratusan lah Pak. Sebulan bisa ratusan Iya. piece. Apalagi tapi kalau misalkan lagi bongkaran bal kayak gitu-gitu bisa satu kali bongkar bal 500 harus langsung laku. Kalau misalkan di Malaysia kamu juga borong kemarin. Beberapa bawa Bawa. dan banyak trade sih Pak. Tapi kenapa di Malaysia jadi banyak banget? Apa yang kamu pandang dari skena di Malaysia? Nah, nih Bekasan. Gue ngebetnya secondan aja ya. Ya, second-hand. Secondan, entah itu vintage, entah thrift, apapun. Kalau soalnya di Malaysia kan namanya sama. bandel. Bandel. Ya. Nyebutnya second aja. Ya, Apa second. yang kamu lihat dari skena di Malaysia? Nah, kalau dari bal sendiri Pak ya, bal. Kalau Indonesia kan ilegal. Ya, Indonesia tuh ada UU perdagangan ilegal. Ya, tapi sampai sekarang nggak tahu kenapa ya bal ini udah ada dari 2000-an, dari tahun 90-an. Nah, lah lucunya balnya. di Indonesia ilegal, tapi di Jogja tuh ada di XT Square, diwadahi. Iya. Di Bandung malah ada Bandung Thrift Weekend. Makanya sampai sekarang abu-abu. Bias UU perdagangan. Perdagangannya bias. Padahal ada UU perdagangan kan. Ya. Nah, ini juga bias. Kalau orang bilangnya ini cuma satu, koleksi saya, udah selesai masalah. Ya. Tapi kalau ini masih bisa dilihat Pak. Kalau sekarang kan makin gede nih, makin gede apa namanya orang-orangnya, makin banyak yang tahu kayak gini-gini. Bisa. Dan sekarang apa-apa jualan rata-rata live Pak. Kalau di vintage Nah, center. kenapa live? Nah, nggak culture-nya sekarang udah dibikin Pakai TikTok. dipaksa TikTok. Instagram. Kalau dulu live kalau sama siapa? Kamu live sama aku gitu, yang nonton ada gitu. wih, banyak Pak. Jujur, saya aja sampai kalau mau live sama Jadi saya live nih sekarang nih, dijual lo. Yoi! Gitu. Laku. ya kayak gitu, laku. Bangsat kali. Loh sekarang aplikasi di luar negeri Pak, karena fenomena ini udah banyak bener Pak. Kayak Watson Not, ada Pop Shop. Bentar, kamu live tuh sama orang mana aja? Aku- Batak, Medan, Aku Jawa, orang Madura. US pernah, Wah, Thailand US, pernah, Malaysia Amerika. pernah, Amerika, Pakai bahasa apa? Inggris. Inggris. Bayar Pak 120 Kamu dolar. live bayar? Bayar $120. 1 jam. Pakai Bitcoin juga. Enggak, PayPal. PayPal. Cuman bayar ke dia 120 dolar Pak. Host, kamu yang dagang. Aku yang dagang. Nah, kalau yang beli orang Amerika, Ya aku kirim. DHL. DHL, IMS, Yang beli 52 juta itu orang mana? Malaysia. Itu DHL. Ya kalau yang mahal dikit langsung DHL lah. Jadi malah marketnya luar negeri. Nah, itu. Makanya orang bilang banyak yang bilang gorengan. Ya, tapi yang beli orang luar negeri gimana kita mau goreng? Bukan orang sini juga. Bukan orang sini. Jadi kalau mahal artinya bukan marketmu gitu. Ya. Ya sama aja sih, Bukan Pak. mahal, tapi harganya bukan marketmu. Ya, betul. Ntar yang Malaysia. Skena di Malaysia itu sudah sejak kapan? Setaumu? Udah lama banget. Ya, sebenarnya Indonesia juga udah lama banget, Pak. Cuman nggak serame itu. Ya karena dapat balnya juga udah sedikit. Indonesia itu Indonesia ketiga, Pak. Pertama Thailand, kedua ke Malaysia, baru ke Indonesia. Vietnam, Vietcong, Nggak bal-balan yang Vietcong bagus-bagus Siasu nih. dulu kok Vietnam. Ngalahin Indonesia kemarin 3-0. Iya, Masya kok Allah. bisa sih? Ntar kita Balik lagi. jadi si Thailand tuh Cita Tuca kemarin Benhat upgrade di situ. Jadi sebenarnya skena di Indonesia tuh ada, cuman karena di sana ada event besar. Indonesia ada event besar nggak sih kayak Bandel Expo tapi cabang Indonesia? Paling besar dan paling keren di Jakarta Thrift Day. Jakarta Thrift Day. Oh, itu gede dan selalu ramai, Pak. Ya, semua orang tapi tahu. kan ada pasti. vintage juga. Ada. Nah, pasti di tiap kayak gitu-gitu tuh pasti ada. Nah, berarti yang beda-bedain siapa itu yang ngegapin? Nah, itu sampai sekarang masih tanda tanya lah. Ya, sebenarnya bukan hal penting sih buat diiniin. Cuman Drama. ketika ada drama aja baru ada yang ngomong shot ini. Ya, sebenarnya semuanya baik-baik aja, Jadi Pak. di Malaysia gimana itu penjualannya Bandel Expo tuh gimana? Bandel- Berangkatnya apa? Kapal? Mobil? Pesawat loh. Oh, pesawat. Tak kira naik mobil. Nyampainya berapa lama. Nah, Bandel Expo, Pak. Pertama kali aku ke Bandel Expo itu 2018 atau 2019. Aku kesana nyari sepatu bekas tapi yang pinter-pinter lah. Aku kesana dapat Dang Ultraman loh. Oh ya? Banyak Nick Face, SB kayak gitu-gitu. Ya kan pertamanya kayak gitu kan. Nyarinya sepatu tetep. Terus akhirnya tuh baju-baju. Nah, itu paling gede pas aku datang itu pas paling gedenya. Makanya sampai dibilang Bandel Expo itu event awal-awal paling besar lah se Asia.
iPhone awal-awal. Kamu sellernya itu kalau nggak salah Padahal di sini awal-awal di mana? Sekaten. Sekaten. Tahu Sekaten? Tahu kan? Ya, Oh, tahu. awal-awal terbesar di Iya. Jawa itu adalah Ya, Sekaten. Kadang nemu karhat aku di situ. Sekarang udah susah. Ya. Wih, sekarang ada bal khusus Carhartt, Pak. Ada bal selek itu semua dari Thailand. Bal Ada khusus khusus semua Carhartt. Carhartt. Ori? Ori. Oke, sekarang kita bahas ke ori. Jadi skena bal second bagus tuh di Thailand sama di Malaysia. Thailand nomor 1, dikirim baru ke Malaysia. Malaysia baru kirim ke Indonesia. Dapat sisa itu. Ya. Kalau kita punya duit ya langsung shortcut ke sana. Nah, Kayak kamu ya. belum pernah aku soal ke Thailand. Lah tuh Benhat pernah. Satria pernah. Baju kan. Oh bukan. Kalau yang itu mah iyalah. Iya, speaker, Iya. fans-fansan lah. Aib ya. Gak tahu fansnya jelas apa enggak lagi. Nah, langsung to the point nih. Cara bedain ori dan gawe. Aku pengen lihat. Nah, contohnya Enggak, katanya kamu harus ada ilmu. harus. Jujur aja aku kalau kayak gini kan bingung ya, karena aku taunya merch band. Nah, rata-rata di band, Pak, yang nih, kalau original, fake atau bootleg kayak gitu-gitu yang paling dipertanyakan tuh di band. Kalau di kartun nggak terlalu. Di kartun atau di apa nggak terlalu. Kalau band harus strict. Oh iya, anak Nah, kecil. tapi sekarang banyak seller-seller nakal, Pak. Kenapa seller nakal? Ya baju fake dibilangnya bootleg. Padahal itu hal yang berbeda So, banget. bedanya fake sama bootleg gimana, Pak? Ya jelas, yang paling jelas itu Bedain contoh anjing berantem loh, ini bangsat, kesel banget gue. aku nggak ada satu full artikel yang ini sih nggak tak bawa ya. Tuh tunjukin. Ini berapa ratus juta ini? Ya segitulah, Pak. Coba tadi ada yang apa tuh Eminem sama Limp Bizkit. Ah, itu kaos tur tuh. Nah, coba lihat deh. Itu ori. Itu original. Tunjukin coba yang Limp Bizkit sama Eminem. Itu tuh. Ini. Nah, itu. Nah, enggak, kalau ini dibilang bootleg. Ini bootleg. Ya, tur. Kok kamu langsung tahu bootleg? Dari tagnya sih Pak, rata-rata, Pak. Tagnya apa ini? Nggak jelas. Udah faded. Tapi rata-rata kalau kaos-kaos yang begini, kalau yang rap-rapan itu rata-rata bootleg, Pak. Yang mahal justru. Tapi ada yang original yang mahal ada. Kayak Snoop Dogg yang mukanya yang dipakai desain-desain lain kayak di PT Temong dan lain-lain itu yang muka Snoop Dogg gede itu. Itu ada yang originalnya. Yang officialnya. Tagnya dari jam itu ada, tapi yang bootlegnya lebih mahal lagi, banyak yang mahal. Di live itu Pak, yang paling mahal itu bootleg itu paling laku berapa? Yang di live ya, sebenarnya laku yang paling banyak laku itu sebenarnya di luar live, yang lakunya lebih ratusan juta. Cuman kalau yang di live US dan lain-lain, yang paling mahal yang pernah aku tonton itu berapa ya? $8.100 kalau nggak salah. Bajingan 100 juta. Iya. 100. Itu fuges. Asui. 8.100 kalau nggak salah 100 8.100 ya. juta 3 ETH. Jadi Pertama kali yang paling viral kaos Aladin malah, Pak. Aladin yang paling viral pertama kali itu. itu yang beli ada motivasi apa, Mas? Menurutmu? Ya itu orang US, aku belum sempet tanya sih, belum sempet DM sih. Cuman itu live-nya Pak kalau ngeliat yang Ini bootleg. ya yang Jadi kayak Erigo buat wajahnya Tupac tuh bootleg. selama dia nggak bayar ini dan desainnya, selama dia nggak bayar royalti dan desainnya nggak ada yang original persis, ya bootleg. Oh, kalau dia jiplak part-plekan tuh berarti fake. Ya, Oke, paham. Berarti kayak Sesimpel itu sebenarnya. misal aku lihat Ultraman lagi gini. Ah. Terus tak print bootleg. ya selama Ultraman yang kayak gininya nggak ada, Sama bootleg. kayak gini ini nggak pernah ada officialnya. Ya, bootleg. Dan bootleg dan Bootleg. bukan artnya. Bukan. Muka Daniel tak print. Bootleg. Nggak ada yang beli juga. Ya sebenarnya bootleg itu kayak gini loh Pak, misalkan konser nih, misalkan siapa, misalkan di DWP di depan itu ada siapa, terus bikin bootleg semua line up-nya, muka-mukanya dijual di depan, ya itu bootleg. Bootleg itu. Bootleg. Muka timnas semua pemain timnas Iya, bootleg. bootleg. Yang ori coba. Yang original. Malaysia. Yang original itu ya kayak gini, contohnya nih kayak ini Rubber Soul dari The Beatles. Wah, ini ngeri sih. Ini berapa juta nih? Ini tagnya Hanes. Oke. Hanes. Bedanya tahun berapa nih? Cara bedanya gimana nih? Ini Hanes. Ya. Ini kau bedain malah lihat daganganmu lagi. Itu anjing. berarti 90-an awal. 90-an awal. Tahu dari 90-an mana ke nih? bawah. Tahu dari mana Dari kau? tagnya. Apal. Ada, di Google pun ada. Kamu belajar di mana? Ada ensiklopedinya gitu. Ya, pertamanya dari tanya-tanya ke orang-orang dulu. Jadi harus tanya. Ya harus tanya. Kalau nggak di Google juga ada Pak. Bisa tulis Hanes Tag Guide. Jadi kalau nggak belajar nggak akan bisa. Nggak bisa. Kalau cuma mau titip jual anak-anak baru mau dagang mau cuan doang digoblokin bisa. Gampang. Apalagi sekarang banyak bener yang jahat-jahat, misalkan
bajunya fake nih Pak. Terus tagnya dipotong, Alasannya bekas tag hilang. tag hilang. Terus percaya, ada yang percaya juga? ada. Nggak. Nah terus kalau misalkan, kalau yang paling unik misalkan kalau misalkan tagnya dipotong nih Pak. Nah kayak gini nih. Ini dipotong. Ah nih tagnya potong. Jahat nih berarti yang jual bajingan. Ya belum tentu. Oh. Tapi kita bisa tahu. Gimana taunya? Bisa tahu itu misalkan dari bahannya, terus dari jahitannya. Kenapa jahitannya? Jahitannya masih beda Pak. Apa dari bedanya? negaranya? Nih contoh. Kalau Dari negaranya. dari Berarti negara. kamu ngapalin juga Ngapalin. jahitan per negara. negara. Bajingan. Kayak leher kayak gini Pak, leher terus bahannya. Nah, kayak itu gini. kan bootleg ya? Ya. Bedanya apa? Duh, ya pegang aja Pak coba. Oh ya, kayak Terus- kaos saringan tahu ya? Nah. Ya kalau saringan tahu ada lagi Pak. Ada. Wah, suwi bajingan iki. 80-70. Ini bootleg. Oh, ini official. Official saringan tahu. Ya. Laku. Ini tebak Pak piro harganya? Piro 1.000. Ini kalau tak live sekarang tak jual 50 juta laku Pak. Apa ini? Ini. Bajingan. Bajingan. Abis ini mau nge-YouTube Pak. Tulis YouTube, tulis Ini apa Nike? Nike Geisha. Yes ya. Oh, ini yang buat maraton pertama ya? Ya. Abis YouTube aja Pak, tulis di Maraton Google. di Jepang. Ya. Betul kan? Nike Geisha itu orang Malaysia pertama kali jual. Bukan pertama kali Piro jual. lagi? Pernah laku di Malaysia itu 37 Niki ribu. maraton. 37 ribu ringgit, 100 juta lebih. 100 juta. Tapi yang desain yang satunya yang official. Jadi ada 2 desain. Ini official tapi. Official. Ini bukan bootleg. Dan ada bukunya. Kenapa mahal? Apa sejarahnya Nike Geisha? Ya kalau mahalnya ya mungkin Karena maraton dipakai di Maraton, Jepang ya. pertama kali Nike buat aparel. ya Oh, kok saya tahu. Ya ngulik dan anjing. dan 80-an kalau nggak salah. Wah, ini cocok kalau dipakai sama sepatu lari saya ya. Ya. Cocok tuh pakai Dan Alpha ini- Fly. Pakai ini lari udah paling hype nih saya. Saya lari ini Ya. maraton pakai ini hype. Yang tahu. Tapi kalau nggak Kere tapi asu. Kere, wetir, bajumu mah gembel. Dikata niser tadi. Weh, 1 juta anjing. Bangsat kau. Nah, balik lagi nih cara bedainnya nih, Pak. Udah nggak puasa, bisa maki-maki orang. Loh, tuh cocok. Jo, tolong Jo. Ya, kan? Ambilin sepatu lari saya Jo. Ini Kayak kan gini. cocok. Saya tadi tuh lemes ya karena habis minum susu fitness ya. Sekarang habis minum kopi loh kan. Wow, persisan. Wis, mantep kan? Lari pakai ini dah. Nanti dikatain sama bapak gembel kau. Hei, bangsat kau. 100 juta nih anjing. Nanti kalau perlu tak tempelin tulisan belakang, baju ini 100 juta kontol. Yang 100 juta yang official. Ini? Ya, kalau yang ini belum pernah ada yang jual lagi. Tapi ini mahal. Kamu Mahal. dapat di mana? Dapat ini dari kolektor juga, kolektor Indo. Katanya mau di live. Mana timmu yang live? Ini coba. Ini 50 juta. Oke, lagi. Ini sekarang ada Beatle yang ini. Ini bagus nih. Kau cek lah. Ini artsy. Oh, inget gak? Ini tahun berapa? 90-an. Coba 90-an panggil ke Radit bawah dong, lah. panggil Radit desainer gua. Ini pernah lihat desain ini nggak di brand Indonesia?